Di Singapura terdapat ribuan TKW Indon bekerja sebagai pembantu rumah. Pada hujung minggu mereka berkumpul di Paya Lebar, Geylang dan pantai East Coast Park. Di sini mereka berkelakuan tidak sopan, bermaksiat dan bercampur bebas sama cowok Bangla. TKW Indonesia di Singapura setiap hari libur berpesta, bebas maksiat, berselingkuh bersama cowok Bangladesh. Tenaga kerja wanita Indonesia gara-gara berjauhan dari keluarga, yang punya suami di kampung selingkuh, yang janda emang menyerah, yang gadis hilang perawan, semua juga jadi korban cowok Bangladesh yang nafsu sarakah. Hampir 300.000 pekerja Bangladesh di Singapura, kebanyakan bekerja sebagai buruh kasar, pembersih jalanan. Mereka menjejak memburu TKW di rumah perumahan, di mal-mal, di Facebook, mencari teman buat pakai main di hujung minggu, untuk memuaskan nafsu, gratis. Mereka tahu kenal TKW Indonesia mudah dipujuk, senang mendapatnya, dan takut bila diugut. Inilah suasana di Paya Lebar, Singapura, di hari libur. Ribuan TKW bertemu janji, bercampur gaul bebas sama pria Bangladesh. Di sini ibarat pesta maksiat. Selepas ini ribuan akan berpasangan dan antri ke hotel-hotel di Geylang. Tidak dapat dibayangkan angkara nafsu sarakah Bangladesh dilayan sepuas-puasnya oleh gadis-gadis Indonesia. Tidak takut dosa, tidak takut azab Allah. Warga Singapura sendiri memandang jijik malu dengan kelakuan TKW dari Indonesia. Mereka melakukan maksiat dan penzinaan tanpa segan silu, tanpa larangan di Paya Lebar, East Coast dan juga hotel murah di Singapura. Setiap tahun ratusan wanita pembantu ini telah hamil dan dihantar pulang. Lelaki jalang ini tidak bertanggung jawab dan kebanyakan wanita Indonesia ini menyerahkan tubuh mereka hanya percuma, atau hanya dengan sebungkus makan, karena kebanyakan pekerja Bangla India ini adalah pekerja buruh yang tidak punya banyak uang dan bangsa kotor dan miskin. Harapan saya sekiranya pihak berkuasa Indonesia dan pihak kedutaan dapat menangani keadaan yang tidak menyenangkan ini daripada terus berleluasa dalam kita beramal makruf, nahi mungkar. Kalau tidak dibendong dan dibongkar kemaksiatan ini, berapa ramai lagi gadis-gadis anak bangsa akan menjadi mangsa kepuasan nafsu buaya darat Bangla India. Banik lagi cerita, dan kisah di mana pembantu rumah bila dibawa ke kamar hotel, mereka dipaksa sekumpulan pria Bangladesh, mereka bawa teman bergiliran memperkosa TKW. Kebanyakan TKW takut untuk membuat laporan, karena diugut cowok Bangladesh, tapi rata-rata TKW takut buat laporan karena tidak mahu dibuang kerja dan dihantar pulang ke Indonesia. Pria Bangladesh memburu dan menjejak TKW lewat Facebook. Terdapat ribuan foto-foto TKW Indonesia untuk dipertontonkan, dan jadi pilihan pria Bangladesh. Bila hilang maruah, perempuan suadah tidak ada harga diri. Kayak bebas berzina, tanpa halangan, mereka lupa balasan Allah amat dekat, mereka yang berzina akan dicabut nur cahaya dari wajah mereka, disempitkan rezeki dan dipendekkan usianya. Setiap langkah TKW memijak bumi, bumi akan memanggilnya. Alangkah baiknya, bumi yang memeluk tubuhmu. Ini pemandangan di MRT Singapura. Di hari libur, ribuan TKW dan Bangladesh tanpa segan silu di publik. Bangladesh kurang ajar meramas payudara TKW berjilbab. Seorang pria Bangladesh secara paksa memegang leher TKW berjilbab, goblok, yang hanya diam tanpa menolak, mungkin takut ama cowoknya. Bayangkan kekasaran yang dialami gadis ini bila ke kamar hotel. Bangladesh kaum yang kotor, nafsu sarakah dan miskin. Keadaan memalukan ini menggambarkan betapa rendah harga diri, maruah gadis Indonesia. Terkini, antara TKW dan cowok Bangla, mereka bermain tukar pasangan. Di baik tidak barter, mereka akan bertemu janji di hotel, dan bertukar-tukar pasangan.
Ini mudah berlaku karena seorang pria Bangladesh punya 3 atau 4 TKW. Sering berlaku si pria mengajak kawannya untuk sama-sama adakan seks party, pesta seks. Selain dari kebodohan TKW, mereka juga sering diugut dikasari pria Bangladesh. Dan kebanyakan TKW takut membuat laporan polisi, karena takut ketahuan majikan dan dihantar pulang ke Indonesia. Bangladesh dan kaum India adalah dua bangsa kurang ajar, mereka ini sangat gemar memburu dan menggunakan pembantu rumah dari Indonesia sebagai santapan nafsu seks mereka. Karena pergaulan bebas maka terjadi seks bebas antara TKW Indonesia dan lelaki hidung Bangladesh yang mudah ambil kesempatan karena kebodohan wanita Indonesia. Perbuatan TKW Indon di Singapura memalukan, menjatuhkan martabat bangsa Indonesia, dianggap wanita murahan dan mainan oleh cowok Bangla. Setiap tahun lebih 200 TKW pulang hamil. Gara-gara berzina, hamil, majikan pecat mereka dan dipaksa pulang. TKW lupa karena ikut nafsu, akhirnya wanita yang rugi, dibuang kerja, putus rezeki, dan tanggung malu. Di Indonesia terdapat ribuan anak-anak keturunan Bangladesh yang akan membesar tanpa kenal siapa bapak mereka. TKW Singapura banyak yang lupa diri, lupa suami, lupa anak di kampung, bebas maksiat, tak takut dosa, tak takut azab Allah, tanpa ditegur dinasihati, mereka serah tubuh gratis ama cowok Bangladesh. TKW asalnya otak kampungan, ke Singapura lupa adab, lupa sopan susila bangsa. Bangladesh anggap TKW perempuan murahan. TKW Singapura ibarat lonte, gratis, seharinya jadi babu, masak babi, jaga anjing, bila hari libur, hujung minggu menjadi pemuas nafsu Bangla. Indonesia bumi yang kaya, banyak peluang boleh diusahakan, kenapa kaum Cina atau kaum Padang bisa maju dan kaya di bumi pertiwi, sedangkan gadis-gadis kaum Jawa, Sunda merantau jadi babu budak ke negara lain. Ribuan TKW telah menjadi korban seks pria Bangladesh sejak berpuluh tahun-tahun. Tanpa apa-apa tindakan, dan seterusnya berapa ramai lagi anak bangsa akan menjadi korban nafsu sarakah. Ironisnya, telah sekian lama kondisi kaum perempuan saat ini masih banyak yang jauh dari harapan. Kaum perempuan menjadi budak, TKW menjadi bahan pelecehan atau diperjualbelikan. TKW bejat, mesum di mancanegara telah mengkhianati sumpah Ibu Kartini. DLM mencerminkan cita-cita luhur dan bercitra sebagai bangsa yang harum namanya. Malah lebih buruk dari itu, TKW sedemikian mengotori diri dan menconteng nama baik bangsa wanita Indonesia. Ayo kita beramal makruh, nahi mungkar, selamatkan anak bangsa dari menjadi korban lelaki hidung belang Bangladesh. Kaum Bangladesh asal dari negeri yang miskin, di mana wanita tiada mempunyai hak, kekerasan seksual dan pemerkosaan anak menjadi-jadi, keselamatan kanak-kanak perempuan tidak terjamin, pemerkosaan dan rogol berlaku setiap 15 menit, sindiket culik dan jual beli anak berleluasa. Budaya impunitas dan budaya sering menyalahkan kaum wanita sudah membudaya di otak pemikiran mereka. Ketika dapat bekerja di Singapura, mereka bawa budaya kejantanan dan target gadis perempuan yang lemah, yaitu TKW Indonesia. Mula-mula mengaku sebagai orang Muslim, tapi pria Bangladesh sebenarnya bersikap kurang ajar, kasar dan nafsu serakah. Indonesia tidak kaya dengan uang TKW, malah ratusan ribu anak-anak membesar tanpa kasih sayang seorang ibu, ribuan suami menderita kabar berita istri curang di Singapura. MOM atau Kementerian Tenaga Manusia Singapura enggan bertindak dan memandang remeh salah laku pria Bangladesh. Dikabarkan KBRI enggan bertindak karena mendapat dana dari agen-agen. Secara moral, KBRI juga bertanggung jawab di atas rusaknya akhlak dan semaraknya maksiat di kalangan TKW. Mereka tahu berapa yang diantar pulang karena mengandung, karena kecurian dan banyak kasus-kasus lain. KBRI harus bertindak, menasihati TKW mereka bukan hanya mencari rezeki di Singapura, tapi mesti menggambarkan tata susila yang baik,
dan bukan merusakkan nama baik bangsa Indonesia. Sebaiknya KBRI razia ke hotel-hotel, tangkap takeaway yang berasmara di kamar hotel dan diantar pulang. Demi amal makruf iungkar. Beban dosa yang dibawa takeaway lebih berat dan parah dibanding uang yang dibawa pulang. Ini musibah bagi agama bangsa dan negara. Berdiam diri, berpeluk tubuh tanpa melarangnya berarti kita bersubahat dengan dosa dan perbuatan keji. Otak kampungan, goblok dan jahilnya takeaway menyerah kepada hasutan nafsu, menyerah tubuh gratis kepada Bangladesh, menhajukan martabat wanita, dan nama baik bangsa Indonesia. Akhir kata, saya menjemput para ustaz, kiai, suami yang istri mereka bekerja di Spore, pejabat kerajaan Indonesia melihat sendiri tingkah laku TKW pada hujung minggu di Paya Lebar, Geylang dan Pantai East Coast Park, di hotel-hotel murah, mereka berkelakuan tidak sopan, buat maksiat dan bercampur bebas sama cowok Bangla. Basmi maksiat yang berleluasa itu adalah kewajib kita semua. Tanggung azab yang berpanjangan, ayo kami bangsa Indonesia, demi amal makruf nahi mungkar, demi mentaati hukum dan larangan Allah, demi kesucian agama Islam, demi selamatkan anak bangsa, demi menjaga nama baik dan maruah bangsa Indonesia, demi lebih 1 juta anak-anak yang sengsara, kehausan kasih sayang perhatian ibu, demi suami yang sengsara karena istrinya lebih bermain cinta ama Bangla. Kemaksiatan dan zina TKW di Singapura sudah mencapai tahap kritis, bermaharajalela dan keterlaluan. Kelakuan TKW yang udah hilang moral dan harga diri, atas dasar mencari rezeki tapi menjadi pemuas nafsu cowok Bangla. Tangani kemaksiatan TKW di Singapura yang memalukan bangsa Indonesia. Ayo kita sama-sama meminta kerajaan Indonesia, pejabat-pejabat yang berwenang, ambil tindakan, stop maksiat, stop zina takeaway, dan stop hantar takeaway ke Singapura. Harapan saya sekiranya pihak berkuasa Indonesia dan pihak kedutaan dapat menangani keadaan yang tidak menyenangkan ini daripada terus berleluasa dalam kita beramal makruf nahi mungkar. Kalau tidak dibendung dan dibongkar kemaksiatan ini, berapa ramai lagi gadis-gadis anak bangsa akan menjadi mangsa kepuasan nafsu buaya darat Bangla, India jelek.